Yo, guys, balik lagi di Nyinyir TV, nggak nyinyir demam. Kali ini akhirnya ketemu ya, gitu ya. Kemarin kan live streaming doang nih. Ya, Dan iya. kita ketemu lagi sama Pak Burhan. Gimana Ya. Pak? Apa kabar sehat Pak? Sehat ya. Jadi kita ngomongin apa nih Pak ya? Ngebahas baru-baru ini deh. Apa namanya? Omnibus Law ya. Iya, Omnibus iya. Law kemarin tuh. Undang-undang Tentang Cipta Sarah. Kerja itu loh Pak. Iya. Ada buruh, ada apa namanya? Mahasiswa gitu kan. Pengaruhnya seperti apa sih Pak? Kira-kira Sebelumnya ini kita kenalkan dulu nih Pak Burhan nih narasumber kita. Dia sebelumnya juga akademisi. Akademisi ya intelektual lah ya. Dan rajin menulis. Dan gimana Pak Burhan pandangan seorang akademisi nih, kita mau tahu nih Pak. intelektual ya. Bagaimana sih Pak? Yang naik Omnibus Law ini nih, yang lagi hebohnya pokoknya. Ya, belum diketok palu ya? Belum. Presiden belum ya? Ada tenggat waktu sampai di bulan November kalau nggak salah. Iya. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi. Akhirnya ketemu secara langsung. Yang selama ini ketemunya di udara gitu kan. Ya. Sekarang di darat. Udah di darat. Ya. Belum di laut, di laut tenang. Ya seperti yang tadi Mas Randy dan Mas Toto menanyakan tentang seperti apa sih persepsi soal Omnibus Law yang heboh ini. Karena memang kayaknya pelik banget nih Pak urusannya ya kan. Ya, pelik. Jadi teman-teman begini, Omnibus Law itu adalah sebuah kumpulan dari beberapa undang-undang disatuin menjadi satu. Nah, makanya disebut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini meliputi banyak hal, terutama soal ketenaga kerjaan dan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk juga meliputi soal pertanahan, termasuk juga meliputi soal ekonomi yang lainnya, misalnya ekosistem dan iklim investasi. Itu meliputi. Kenapa ini heboh? Karena selain dari Omnibus Law ini menyatukan sekitar 70 undang-undang menjadi satu, juga sosialisasi ke publik atau ke masyarakat mengenai Omnibus Law ini adalah kurang. Karena itu menjadi heboh. Padahal satu undang-undang saja yang akan diketok di DPR sana harus perlu disosialisasikan ke masyarakat. Ditanyain kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap satu undang-undang itu sebelum diketok oleh DPR RI. Ini 70 undang-undang yang dihanguskan menjadi satu yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari sekian banyak hal yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada banyak hal yang diatur. Misalnya soal usaha mikro, kecil dan menengah. Ini dimuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, dari aspek kepedulian terhadap pembangunan ekonomi negara maupun ekonomi rakyat dalam Omnibus Law ini sangat bagus. Sangat bagus. Karena negara memberikan insentif dan kemudahan perizinan terhadap kelompok usahawan, baik itu usaha kecil, menengah maupun usaha besar. Nah, kemudahan ini kemudian karena tidak mendapat sosialisasi yang baik humas pemerintahan, baik itu DPR maupun pemerintah, dalam hal ini eksekutif maupun legislatif, tidak baik mensosialisasikan tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja itu. Sehingga kemudian begitu disahkan,
meledaklah aksi demonstrasi protes dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan guru dan mahasiswa. Kenapa? Karena faktor sosialisasi tadi itu tidak disampaikan ke publik bahwa maksudnya Omnibus Law ini adalah begini. Tidak ada sosialisasi. Saya kira itu untuk pertama jawaban saya, karena tadi ditanyakan kenapa heboh banget. Ya. Saya kembalikan. Kan ada yang bilang ini juga Pak, apa namanya, pesangon nggak dikasih, terus ada kontrak ya apa, kontrak terus tidak ada karyawan tetap. itu gimana Pak? Apa itu sebenarnya ada atau enggak sih? Kita yang ketar-ketir sebagai pekerja ya kan. Tapi Iya. ya. Jadi begini, terkait dengan hal itu, ini kan negara mengkompromikan kepentingan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan pengusaha, antara kepentingan rakyat dan kepentingan pengusaha, antara kepentingan pekerja sama kepentingan pengusaha, kira-kira gitu. Antara kapitalis sama proletar, karena gitu. Ya, negara berada di tengah. Betul. Negara berada di tengah, mendudukkan dirinya kepada kepentingan bersama. Nah, kenapa kemudian apa yang ditanyakan Mas Toto tadi itu seperti itu? Karena iklim investasi tidak akan sehat kalau dia tertekan oleh tuntutan pekerja. Nah, misalnya soal upah yang tinggi, soal tidak bisa mem-PHK karyawan yang malas kerja. Ya, ini sebetulnya yang menjadi titik kompromi pemerintah. Jadi karena pemerintah itu berada di tengah, jadi dia mengakomodir antara kebutuhan buruh yang mau bekerja dengan pendapatannya baik dan kepentingan investor yang menanamkan sahamnya di Indonesia supaya usaha itu berjalan dengan baik. Jadi titik temunya adalah tidak di PHK seumur hidup itu katanya. Ya, tidak di PHK seumur hidup. Tetapi kemudian ada anasir-anasir alinea itu atau item tidak di PHK seumur hidup bisa multitafsir. Bisa pengusaha untuk menghindari pesangon sebelum 1 tahun dia dipecat. Ya. Nah, bisa. Ini yang membuat kehebohan. Nah, andai kata pasal itu atau ayat itu yang tidak disetujui oleh kaum buruh, maka ada prosedur untuk melakukan gugatan mengadili pasal itu. Kalau dianggap bahwa pasal itu dirasa tidak adil, mereka bawa ke Mahkamah Konstitusi. Mereka bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau dibawanya ke jalan lalu mengeksploitasi kelompok-kelompok tertentu, mengajak orang untuk turun ke jalan yang tidak tahu menahu dengan tuntutannya, yang itu demo itu dia nggak ngerti juga apa yang didemoin, itu artinya sudah bergeser ke ranah politik. Itu artinya bergeser ke ranah politik. Jadi tujuan semata-mata adalah supaya tuntutan itu diputuskan secara politik. Padahal kalau kita bicara hukum, undang-undang ini sudah disahkan. Rancangan undang-undang Omnibus Law ini sudah disahkan oleh DPR RI. Sah menjadi undang-undang. Tinggal ditandatangani oleh Presiden. Andai kata Presiden tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang disodorkan oleh DPR yang sudah menjadi undang-undang itu, 40 hari juga itu sudah berlaku sebagai undang-undang meskipun Presiden tidak tanda tangan. Tetapi saya yakin Presiden akan tanda tangan karena secara umum Omnibus Law ini adalah inisiatif pemerintah lahir dari keinginan pemerintah untuk adanya undang-undang Omnibus Law ini.
bukan murni inisiatif DPR. Ini adalah murni inisiatif pemerintah. Nah, karena itu saya yakin akan ditandatangani bahwa ada pasal-pasal yang dirasa merugikan itu bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pasal itu. Karena memang kita berharap bahwa pengelolaan negara ini harus ada rasa keadilan. Negara ini dibuat, negara ini dibikin untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan untuk menyetarakan rakyat Indonesia. Saya kira itu. Mas, Pak, kalau yang kemarin itu kan yang sempat diskusi juga, ini selain terkait buruh, itu kan juga ada juga yang masalah eksploitasi lingkungan juga, Pak. Kan memang berdampak dari situ. Ada dampaknya juga kan, ketika ada teman-teman membolehkan perusahaan, ketika membolehkan perusahaan masuk, yang ditakutkan oleh beberapa aktivis lingkungan adalah lingkungan, Pak. Ya. Itu bagaimana, Pak? Jadi begini, kembali lagi dengan Dan perusahaan itu juga sudah hati-hati. ya, kembali lagi ke soal tadi bahwa negara itu menentukan dirinya di tengah antara kepentingan investor sama lingkungan. Nah, setahu saya negara itu memiliki hak atas tanah kan? Negara itu memiliki hak atas tanah, dan tanah itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, di Indonesia ini masih banyak tanah yang nganggur, kira-kira begitu. Masih banyak tanah yang nganggur untuk kemudian harus bisa dieksploitasi untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau tanah itu dibiarin saja, hamparan tanah dibiarin saja, rakyat sendiri juga itu tidak bisa mengelola tanah itu untuk menjadi sumber kehidupan. Paling tidak minimal itu hanya untuk bercocok tanam. Sementara rating kehidupan ini kan makin cepat. Nah, negara ini ingin supaya tanah yang kosong itu bisa dimanfaatkan untuk produktivitas seperti soal industri, soal pembangunan. Nah, mengenai soal lingkungan itu kan ada kementerian yang harus bisa menentukan apakah areal itu layak di apakah tanah di areal tertentu itu layak untuk digarap atau tidak. Kementerian Lingkungan Hidup harus menentukan itu ya. Karena dialah yang tahu bahwa kalau tanah di suatu lokasi itu digarap untuk kepentingan pembangunan, lalu menggusur sawah-sawah, tetapi akan berdampak terhadap lingkungan, misalnya banjir dan segala macamnya, Kementerian Lingkungan Hidup harus tidak membolehkan itu. Nah, kalau dia membolehkan, dia salah. Nah, mereka lah yang tahu mana tanah yang bisa menjadi konservasi alam, mana tanah yang tidak berhubungan dengan konservasi alam. Saya kira itu. Ya, saya berarti pemerintah harus juga ngasih solusi dong kan? Ya. Jadi win-win buat usaha, Ya. win-win buat buruh. Ya, ini soal guru. Nah, ini soal tanah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia itu pemerintah saat dalam hal ini negara saat ini dia mendudukan dirinya di tengah. Dia berpihak kepada semua kelompok, apakah itu kelompok pengusaha, kaum kapital, atau kaum proletar. Dia bahkan bisa dikatakan negara sebetulnya menjadi mediator untuk menyambungkan antara kepentingan kaum kapitalis sama kepentingan proletar. Nah, disambungkan melalui undang-undang Omnibus Law itu, undang-undang Omnibus Law, undang-undang cipta kerja. Di situ peran negara.
Nah, terkait demo-demo kemarin nih Pak, setelah yang kemarin itu kan akhirnya beberapa kayak apa kemarin melakukan regulasi untuk tidak ikut demo gitu kan. Dan terkait juga ada masih ada pandemi gitu. Oh ya, Makanya kalau yang ditunggangi kemarin makanya akhirnya sampai berakhir Iya. seperti itu. Kalau saya sampai berpikir gitu kan, ini kayaknya besok aja demo mesti ngerti ini gitu loh. ya. Atau di briefing dulu deh, Ya. gitu, ada standar. Jadi begini Mas, memang ada tuntutan tadi itu kan, ada tuntutan atas ketidakpuasan dan ketidakmengertian terhadap isi Omnibus Law ini. Dari ketidakmengertian itu, kemudian dibarengi atau sejurus dengan kondisi saat ini, di mana rakyat sedang kesusahan, ada penderitaan, terus ada ketertekanan. Dia susah cari uang, dia menderita karena makannya udah apa saja, apa adanya, karena pendapatannya sudah merosot bahkan hilang. Yang kedua dia tertekan oleh pandemi, kemana-mana ketakutan. Tiba-tiba ada yang mengajak demo, dia ikut untuk melampiaskan tadi itu. Daripada gua di rumah terus ini, gua bisa mati sendiri kira-kira. Gua ikut aja deh. Makanya begitu ditanya, dia juga nggak ngerti apa yang dia demo itu. Tetapi ini bukan berarti kesalahan mereka. Kalau saya melihat adalah kalau terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap Omnibus Law ini adalah kesalahan daripada humas pemerintahan, apakah itu legislatif maupun eksekutif. Mereka lah yang harus menjelaskan tentang Omnibus Law ini. Kenapa penting dibikin sebelum diketuk oleh DPR RI resmi menjadi undang-undang? Mereka yang harus sosialisasikan ke masyarakat bahwa kita perlu undang-undang yang namanya Omnibus Law yang merangkum sekitar 70 undang-undang dibuat dari satu. Kenapa kita perlu? Karena alasannya ini dan ini. Tetapi kan tidak terjadi itu. Sehingga begitu disahkan di DPR RI sana meledak menjadi sebuah tuntutan. Nah, tuntutan itu kan yang tahu paling tidak hanya segelintir kelompok, misalnya kelompok buruh sama mahasiswa. Tapi pelajar yang ikut-ikutan itu dia nggak tahu menahu itu, karena dia juga pening capek belajar online terus. Udah dimarahin maknya belajar online. Saya sempat ketemu Pak sama anak-anak begitu Pak. Makanya, dek mana? Demo. Janjian bang, mau demo. Saya tanya, lu ngerti nggak apa yang diumumin? Apa yang diumumin? Kenapa dong Bang? Gue ikut-ikutan aja kan, gue ikut-ikutan aja bang. Oh, saya menyarankan waktu lebih mending pulang deh, kasihan soalnya gitu kan. Nanti kalau kenapa-napa, itu urusannya repot nih. Jika ketangkep atau bagaimana, Ya. itu jadi kasaran juga mas. Ya. Tapi bahwa yang namanya aksi protes itu Itu nggak apa-apa jadi nggak apa-apa. Ini kan negara kita kan negara demokrasi. Kita nggak boleh melarang orang untuk melakukan aksi protes. Kita tidak senang dengan kebrutalan. Kalau udah brutal itu kan kita nggak suka. Saya ngasih tahu Pak juga lebih antisipasi Pak. Iya. Karena mereka ini saya tanya tahu nggak deh gitu. Dia nggak tahu. Nggak tahu bang, ikut-ikutan aja. Oke. Saya kasih tahu aja, mending pulang itu kasihan nanti kalau kenapa-napa kan. Kita emang ada beberapa salah pasien yang mau terjadi kan pasti ada yang pasti ada yang pengen hilang. Iya. Memang Ditahan atau masih bagaimana, dan apa itu ya? repot. Di negeri ini agak rumit ya. Kalau hanya yang berkepentingan terhadap undang-undang Omnibus Law itu misalnya buruh atau pekerja, kemudian kalangan masyarakat, itu sih oke-oke aja. Karena dia memang terkait kepentingannya dengan Omnibus Law itu. Tetapi ketika mengajak orang luar atau ditunggangi oleh kepentingan politik, ini yang susah. Jadi kita kan selalu tidak ingin kalau tuntutan itu selalu diboncengi oleh kepentingan politik. Nah, yang saya sayangkan, yang boncengin kepentingan politik
terhadap Omnibus Law ini adalah orang-orang yang pernah menjadi pejabat di negeri ini. Mereka dulu sudah menikmati jabatan yang empuk dengan gaji yang menawan, fasilitas dari negara. Begitu dia ada di luar kekuasaan, dia protes terhadap pemerintahan Jokowi menumpang di Omnibus Law ini. Ini yang nggak saya setuju. Kenapa mereka dulu tidak memperbaiki kekuasaan negeri ini saat dia menjabat? Kenapa begitu di luar kekuasaan dia lalu tampil seolah-olah dia adalah dewa yang menyelamatkan negeri yang sedang kusut ini? Saya nggak masuk akal. Saya ingin mengatakan bahwa para alumni pejabat, mantan-mantan pejabat yang punya sifat seperti itu, saya bisa katakan mereka adalah pemberontak negara. Mereka adalah pemberontak negara dan layak dihukum. Mereka sudah menikmati fasilitas dari negara ini. Mereka sudah dapat gaji dari pajak selama mereka ada di kekuasaan. Begitu di luar kekuasaan, dia mengganggu orang-orang yang sedang berkuasa. Kalau saya presiden, saya akan tangkapi mereka adalah pemberontak. Saya jatuh kalau saya penegak hukum, saya carikan pasal bahwa mereka adalah kelompok pemberontak. Kenapa mereka tidak berdialog dengan pemerintah dengan baik? Pemerintah terbuka kok. Pemerintah itu bukan dewa. Pemerintah itu bukan dewa. Dan Pak Jokowi saya kira dia orang terbuka. Dia akan menerima masukan, kritikan. Dia tidak akan memutuskan sesuatu kalau lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dia akan mempertimbangkan manfaat yang besar ketimbang mudarat. Kalau manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, dia akan putuskan. Tapi kalau mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, dia tidak akan putuskan. Tapi kenapa mereka nggak mau berupaya untuk dialog dengan pemerintah? Padahal mereka dulu pernah jadi pemerintah. Saya kira catatan saya, kelompok-kelompok seperti ini layak disebut sebagai pemberontak. Gimana dong? Kalau yang usul-usul juga ya Pak ya, mungkin yang di luar SOP lah, yang di apa demo-demo yang merusak fasilitas umum gitu juga ya Pak ya. Kalau itu gini Mas, kalau itu sebetulnya efek yang merusak halte, yang melakukan pelemparan, apa segala itu orang nggak tahu menahu, hanya ikut. Mereka adalah kelompok penggembira. Tapi karena tadi adalah ini suasananya panas, ditambah dengan iklim tadi itu susah, menderita, tertekan oleh COVID, meluapkan emosinya di situ. Dia melakukan pengerusakan, pelemparan. Itulah ongkos demokrasi kita. Tapi kalau ditanya kenapa mereka merusak itu, mereka akan jawab saya nggak tahu juga katanya. Tiba-tiba saya melempar itu. Yang perlu ditelusuri adalah orang-orang yang mengorganisir ini. Orang-orang yang mengorganisir ini, dia melakukan organisasi, dia memobilisasi, dia kasih fasilitas, dia kasih uang, dia kasih ongkos untuk melakukan aksi. Padahal dia tahu ini anak-anak kalau turun ke jalan, dia blank dan dia nggak tahu apa yang dituntut. Begitu dia blank, dia blank, nggak tahu apa yang dituntut di dalam aksi itu. Tetapi ini anak-anak muda yang gampang tersulut. Dia paham betul pengorganisir ini. Tetapi kenapa itu yang dia suruh? Berarti kan ada by design, ada kesengajaan untuk membuat huru hara. Nah, kalau sudah terjadi huru hara, dia akan mengambil manfaat politik dari itu. Ini kan otak yang apa namanya? Yang mau mengambil keuntungan dalam kerusuhan, dalam keributan. Kelompok-kelompok ini selain bisa disebut tadi itu pemberontak, ini sebetulnya adalah kelompok-kelompok mantan elit di kekuasaan yang sebetulnya adalah tipologinya kayak ikan lele itu. Coba lihat ikan lele itu.
ikan lele itu kalau air yang tenang dia tidak bisa makan. Tetapi kalau butek airnya dia makan. Itu ikan lele. Jadi kalau keadaan pemerintahan ini satu, dia nggak bisa hidup. Dia bisa hidup kalau negara ini rusuh. Nah itu, kalau rusuh dia malah ada kehidupan. Inilah kelompok-kelompok itu seperti ikan lele itu. Sebenarnya makan telur. Ya. Ini impact dari demo kemarin dari semenjak yang udah sekarang jadi kayak investor lebih hati-hati juga kan. Wah ini jadinya lingkungannya gitu kan. Oh, Iklimnya berbahaya loh. oh, Itu kan berimbas ke kondisi ekonomi politik di negara juga ya Pak. oh, kalau soal itu kita belum bisa ukur kan. Tapi kan investor dengan adanya Omnibus Law ini termasuk juga investor ini kan dalam pengertiannya ada dua, ada dalam negeri, ada luar negeri kan. Termasuk para usahawan di usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya Omnibus Law ini sebetulnya mereka lega karena ini menjadi sandaran landasan hukum untuk menjalankan usaha mereka, apalagi mandat di tengah pandemi ini. Dia bisa bangkit dengan Omnibus Law ini. Nah, kalau soal tadi kehati-hatian para investor belum bisa diukur juga, tetapi negara sudah menyiapkan sebuah lembaga yang saya baca itu adalah lembaga pengelola investasi. Jadi pasca Omnibus Law ini, pemerintah menyiapkan satu lembaga namanya lembaga pengelola investasi. Orang-orang yang mau berinvestasi di Indonesia, apakah itu mengambil program-program nasional, program strategis, dia bisa masuk di dalam lembaga itu. Dia bisa naruh sahamnya di lembaga pengelola investasi itu kalau dia mau pekerjaan. Jadi mereka lebih terjamin. Mereka tidak langsung bersentuhan sendiri langsung ke masyarakat, tetapi difasilitasi oleh lembaga pengelola investasi tadi. Inilah penjaminnya, lembaga pengelola investasi. Jadi kalau merasa ada kerugian karena sebab hal lain, jaminannya adalah lembaga pengelola investasi tadi. Saya kira, menurut saya, investor tidak akan ragu untuk menanamkan sahamnya di Indonesia karena sudah ada jaminan terhadap undang-undang Omnibus Law itu. Tahu saya sebelum rusuh yang kemarin itu Pak Omnibus Law, saya tahun lalu juga rusuh juga ya undang-undang Omnibus Law itu ya, yang ramai banget. Kalau itu yang dulu-dulu itu adalah peraturan pemerintah terkait dengan ketenagakerjaan. Oh beda ya? Beda. Kalau ini peraturan pemerintah undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pemerintah mengenai undang-undang ketenagakerjaan itu gugur sendirinya dengan Omnibus Law ini. Dilebur. Jadi sekali pukul jadi satu. Jadi itu habis semua. Dia dicabut. Jadi kalau dulu itu yang asli-asli itu terkait dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Itu berkaitan dengan upah minimum. Asli sekitar itu. Tapi kalau soal ini sudah mengatur tentang hubungan kerja. Bukan hanya upah, tapi hubungan kerja dalam arti luas. Apalagi kira-kira Buat sini kayak ada pesan-pesan nih Pak buat teman-teman yang nonton gitu ya. Gimana sih kayak soal ya, Oh ya Pak, sebelum itu ada kan kita sesuai bertiga. Teman saya yang satu lagi ini habis capean Pak dari Bandung. Oh, iya. Dia nanti pertanyaan nih Pak. Oh iya, ya, bentar. ada tuh Pak. Ini Pak, dia nanya peran orang Islam yang nggak setuju sama Omnibus Law ini Gimana nih Pak? gimana Pak? terkait dengan Kan NU sama Muhammadiyah ya? ya, terkait dengan peran ormas Islam yang tidak setuju dengan Omnibus Law ini, saya lihat mereka akan melalui mekanisme MK.
NU dan Muhammadiyah yang tidak setuju dengan Omnibus Law ini, dia akan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pasal-pasal yang mereka anggap tidak berpihak. Nanti kita tunggu keputusannya. Itu yang pertama yang saya jawab. Yang kedua, undang-undang Omnibus Law ini kan adalah perlu peraturan pemerintah, pelaksana undang-undang, peraturan menteri dan segala macam. Dia adalah teks yang tidak operasional. Teks yang operasional itu adalah peraturan pemerintah, peraturan menteri. Nah, pada saat perumusan peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja ini, Muhammadiyah dan NU atau kelompok-kelompok Islam, ormas-ormas Islam, dia akan diajak untuk ikut merumuskan bagaimana teks-teks yang perlu dimuat di dalam peraturan pemerintah pelaksanaan undang-undang ini, termasuk peraturan menteri untuk mengaplikasikan amanat undang-undang ini. Jadi mereka tidak akan ditinggal, tetapi mereka juga atas konsekuensi dari ketidaksetujuan dengan Omnibus Law ini, mereka menempuh jalur hukum. Mereka ke MK. Saya juga dengar update bahwa dari waktu ketua umum MNI pun juga sudah ketemu dengan pihak presiden, Pak. Oh ya, kalau saya nggak salah kemarin Jumat mereka ketemu di Bogor untuk mencabut undang-undang Omnibus Law ini. Tapi saya kira presiden tidak mau, karena ini memang undang-undang yang dibutuhkan. Saya ingin bertanya, apakah MUI sudah baca Omnibus Law ini dan apa yang dia soroti? Saya ingin katakan, undang-undang ini kan ada 1035 halaman. Saya mau tanya ke MUI, apa dari 1030 halaman ini, halaman mana yang dia soroti, yang dianggap misalnya merugikan rakyat? Itu saja. Nah, kalau itu dia tidak setuju, ada mekanisme dia ke MK untuk mengadili pasal itu. Tapi kalau diminta presiden untuk dicabut undang-undang ini, tidak mungkin. Karena ini undang-undang dibutuhkan oleh pemerintah di dalam mempercepat gerak laju ekonomi. Kalau tanpa undang-undang ini, pasti pemerintah akan kesulitan untuk memacu laju ekonomi karena masih berhadapan dengan peraturan-peraturan yang tumpang tindih. Dengan Omnibus Law ini, peraturan yang tumpang tindih tadi itu hapus dengan sendirinya, sehingga langkah gerak bisa berjalan dengan cepat. Nah, mereka kemarin memang ke Bogor, audiensi dengan presiden, minta supaya dicabut. Kalau dicabut kan artinya harus keluarkan Perpu. Tidak ada klausul di dalam tata pemerintahan kenegaraan kita, tidak ada klausul ketatanegaraan kita, undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI dicabut oleh presiden, tidak ada. Undang-undang yang disahkan oleh DPR itu adalah ditandatangani oleh presiden. Kalau presiden tidak mau tanda tangan, 40 hari undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR tetap berlaku sebagai undang-undang. Jadi presiden itu tidak punya hak legislasi. Legislasi itu kan untuk membuat undang-undang. Yang punya hak legislasi itu adalah DPR. Presiden tidak punya hak legislasi. Dia hanya punya hak untuk membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi itu tidak mungkin Presiden Jokowi membuat Perpu untuk Omnibus Law ini, karena ini undang-undang adalah murni inisiatif dari pemerintah, udah keinginan dari pemerintah. Masa ada kelompok tertentu yang menginginkan untuk mengeluarkan Perpu? Tidak mungkin. Kalau tidak puas seperti MUI tadi yang dicontohkan, ke MK, adili pasal yang dianggap tidak berpihak, ya, sebelum dibikin peraturan turunan lainnya, sebelum pemerintah membuat peraturan petunjuk peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta Kerja. Ya.
Jadi ada pesan-pesan apa tadi? Ada yang mau disampaikan Pak ke teman-teman? Oh ya, pertama saya ingin menyampaikan kepada halayak bahwa tuntutan aksi, protes, dan demonstrasi terhadap sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik itu sah-sah saja di negara kita yang berdasarkan Pancasila. Kita adalah negara demokrasi. Tetapi saya berharap kepada halayak kalau menyampaikan aspirasi tuntutan jangan melakukan anarkis, jangan merusak, jangan brutal. Sampaikanlah tuntutan. Kita adalah negara yang santun. Sampaikanlah tuntutan kepada para pengambil kebijakan sesuai dengan pikiran-pikiran Anda bahwa ada sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi kalau melakukan anarkis atau tindakan-tindakan brutal lainnya, itu udah kriminal dan berurusan dengan aparat keamanan. Dan kalau itu dilakukan, itu bisa ditafsir sudah ditumpahin kepentingan politik. Saya hanya berharap kepada halayak yang mengajak untuk aksi, mengajak untuk demo harus mempelajari dulu tema, konteks demonya itu apa, kontennya apa, konteksnya apa, baru melakukan aksi, tuntutan. Jangan ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan apalagi dimobilisasi berarti ada kepentingan politik tertentu. Dan sangat disayangkan lagi kalau yang punya kepentingan politik tertentu itu adalah mantan-mantan pejabat di negeri ini. Mereka bukan hanya, mereka mestinya menjadilah orang-orang sebagai orang Jawa bilang apa? Menjadi penasehat. Orang Jawa itu apa? Ada istilahnya Jawa itu. Ngamandi itu atau apa itu? Saya nggak tahu istilahnya. Saya nggak ngerti, bukan orang Jawa. Iya. Tetapi jadilah penasehat, jadilah bapak bangsa, sehingga Presiden Jokowi bisa bertanya kepada kalian-kalian yang pernah menjabat itu. Tetapi kalau kalian juga itu memobilisasi massa untuk membuat kerusuhan anarkis dengan tujuan politik, itu sama dengan berhadapan dengan negara. Karena Pak Jokowi kan jangan dilihat pribadinya, dia adalah presiden, kepala negara. Kalau sudah berpikir ekstrim terhadap Jokowi berarti sama dengan berpikir ekstrim terhadap negara. Dan kalau berpikir ekstrim terhadap negara, maka kita akan lawan. Mereka sudah mau merusak negara ini. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Pak. Sudah diajak ngobrol-ngobrol. Ya. Nanti kapan-kapan mungkin bisa ngomongin yang lain lagi kan. Ya. Salamannya gini aja kan? Ya. Iya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan, stay healthy physically and mentally. Jangan lupa like, comment, subscribe, sahabat, kita diskusi. Sip. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dadah. Iya.